Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid UI rahimahullah. Segala puja syukur kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah terlalu banyak nikmat yang sampai kepada diri kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai dan selalu bersyukur atas segala nikmat dan mampu menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang benar. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan mendawamkan salawat atasnya, sehingga kelak yaumil hisab kita mendapatkan syafaat dari beliau, dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, seperti biasa di hari Senin kajian singkat ba'da zuhur ini bertemakan sekitar kehidupan ibadah, sekitar kehidupan kematian yang termaktub di dalam literatur Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Walladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, dan orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Zikir dalam bahasa Arab diambil dari kata zakara yadhkuru dzikran, artinya mengingat. Misalnya seseorang mengatakan ana la azkuruka, atau laisa lizikrun lak, saya tidak mengingat Anda. Jadi zikir itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab yang maknanya adalah mengingat. Mengingat karena lupa, satu. Yang kedua, mengingat supaya ingatan ini terus menerus. Jadi zikir itu pertama fungsinya kita mengingat Allah karena memang kita lupa atau saat itu dalam keadaan tidak mengingat Tuhan. Lalu berzikir juga bukan dalam kondisi lupa, tetapi sebenarnya dia ingat, tetapi ingin terus menjaga ingatannya agar konsisten dan terus menerus.
Jadi ingin mengingat terus-menerus. Zikir dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain adalah ibadah atau zikir termasuk dari ibadah yang tidak mengenal batas waktu. Tidak mengenal batas waktu, juga tidak mengenal batas bilangan, dan bermacam-macam yang kita ucapkan atau kita sebut dalam hati ketika melakukan ibadah zikir. Salat misalnya ada batasan waktu ketika kita melaksanakannya. Haji pun demikian, puasa demikian, zakat demikian. Tetapi zikir adalah ibadah yang termasuk tidak mengenal batasan waktu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ayat yang saya sampaikan tadi, dan orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun bi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau keadaan berbaring sekalipun, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit seraya menyimpulkan, ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang tidak selesai, ya Allah, tidak ada ciptaanmu ini yang batil. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Kita berzikir misalnya saat selesai sholat jamaah atau selesai sholat, setiap selesai sholat kita berzikir, mungkin dalam keadaan duduk. Ada juga orang yang berzikir biasanya beramai-ramai berjamaah dalam keadaan berdiri. Bahkan ada juga atau mungkin dari kita yang sambil berbaring pun berzikir kepada Allah. Dan bacaan zikir ada yang dilafazkan betul-betul dengan mulut, ada yang dilafazkan juga dengan hati, karena sesungguhnya zikir itu adalah bahasa kalbu, bahasa hati yang dilafazkan atau diucapkan baik dengan mulut ataupun dengan hati sendiri. Artinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manusia tentu bernapas atau hidup dengan oksigen. Zikir pun ibarat oksigen. Jadi kalau orang hidup atau manusia atau kita hidup tanpa mengingat Allah, seperti mayat yang bergerak. Tidak ada sisi rohani yang menempel atau ada dalam tubuh kita. Jadi sesungguhnya zikir inilah yang benar atau yang kita ucapkan, kita lafazkan dalam keadaan apapun, yang fungsi utamanya supaya kita mengingat Allah. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. 5 waktu misalnya kita sholat atau kewajiban sholat 5 waktu. Kalau kita pikirkan atau kita renungkan makna setiap waktu di dalam sholat kita. Sholat dimulai dengan sholat subuh. Tadi kan Allah bilang aqimis sholata lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Setelah kita sholat mengingat Allah, kemudian kita beristighfar, berzikir sambil beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita laksanakan, baik yang kita lakukan baik sadar ataupun tidak sadar, saat setelah sholat isya atau waktu sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, kemudian datang lagi sholat wajib berikutnya, yaitu sholat zuhur. Kita kembali mengingat Allah dan kembali kita beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan baik sadar ataupun tidak sadar sejak kita selesai sholat subuh sampai sholat zuhur. Setelah sholat zuhur,
kita melanjutkan aktivitas kita, kemudian datang lagi sholat asar, kita kembali mengingat Allah. Setelah itu kita berzikir dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan sadar ataupun tidak sadar dari zuhur sampai asar. Begitu seterusnya juga sholat asar. Kita sholat asar, setelah sholat asar kemudian sholat maghrib pun kita mengingat Allah kembali sambil beristighfar, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan baik sadar ataupun tidak sadar antara asar dan maghrib kemudian selesai, kita kembali lagi nunggu atau datanglah sholat isya kita mengingat Allah dan berzikir lalu beristighfar, memohon ampun antara waktu antara maghrib dan isya tadi ada perbuatan dosa yang kita lakukan baik sadar ataupun tidak sadar. Setelah sholat isya datang sholat wajib berikutnya yaitu subuh. Begitu terus menerus kehidupan yang dilakukan oleh seorang muslim kalau dia bisa memaknai, merenungi makna sholat wajib yang dilakukan setiap harinya sepanjang hidup manusia. Jadi fungsi sholat itu akibat sholat al-zikri, ya sesungguhnya sholat itu adalah untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat kepadaku. Jadi alhamdulillah kita ditakdirkan atau kita lahir sebagai umat Islam yang sepanjang waktu selama hidup dari pagi sampai ketemu pagi lagi ada ibadah yang menjadi pengingat kita, yang menjadi alarm bagi kita menjalani kehidupan ini. Selalu ada waktu untuk kita memohon ampun kepada Allah. Kembali kepada zikir. Lalu zikir yang tadi bermakna mengingat, di dalam bahasa Arab juga ada atau derivasi dari kata zakara yazkuru ini adalah kata zakarun. Zakarun ini artinya laki-laki. Ada zakaru wa unsa. Lalu apa hubungannya antara laki-laki dan berzikir? Makna semantis, relasi makna yang ada dalam laki-laki, kata laki-laki zakarun dan zikir yang artinya mengingat. Karena dulu atau budaya Arab selalu untuk mengingat nasab itu, untuk mengingat silsilah keturunan itu digunakanlah dari garis keturunan laki-laki. Jadi kata zakarun tadi walaupun digunakan sebelumnya untuk pengingat nasab, juga digunakan dalam Al-Quran yang artinya kurang lebih sama-sama untuk mengingat. Zikir tadi mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun dengan berbagai macam-macam. Bisa melafazkan Asmaul Husna, bisa juga menyebutkan doa-doa, bisa melafazkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga melantunkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang intinya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah tuntutan yang dibebankan kepada kita sebagai makhluk yang diciptakan, dan kita memang harus mengingat kepada yang telah menciptakan kita agar kita selamat di dunia dan sukses juga di akhirat. Jamaah rahmatullah, jadi marilah sama-sama kita selalu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun, dimanapun, supaya kita tidak lalai akan
baik berdiri maupun duduk atau bahkan berbaring, terus kita sama-sama semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid UI rahimahullah, semoga kajian singkat pada siang hari ini bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri, juga bagi jamaah sekalian, dan tentunya kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya berzikir kepadanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma barik. Wassalamualaikum